Tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, adalah Sang Merpati, Nabi Yunus. Nama dalam bahasa Ibrani dan Aramaik pada waktu itu, kata nama Yunus itu adalah merpati. Jadi bukan berarti Yunus itu ikan besar ya, bukan. Jadi nama asli daripada Nabi Yunus itu berarti merpati atau burung merpati. Bagus ya. Kadangkala kita melihat namanya tuh tidak seindah kehidupannya gitu ya. Ternyata si merpati ini, Bapak Ibu Saudara, dia memilih jalannya sendiri. Apa itu? Yaitu dia lari dari panggilan Tuhan. Nabi Yunus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, adalah nabi yang luar biasa. Sangat terkenal, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau saudara kita bisa pergi ke arah Irak, ya, Irak saat ini, kita akan menemukan kubur daripada Nabi Yunus di kota Niniwe itu. Bahkan di kota Niniwe atau di daerah Irak sana, itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ya, di kota itu tepatnya di daerah Mosul, ya, Mosul. Jadi di daerah Mosul itu, di sana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dibuat sebuah kuil, ya, kuil khusus untuk menghormati Nabi Yunus. Kota Niniwe sampai membuat kuil untuk Nabi Yunus waktu itu. Pada zaman Muslim atau Islam berjaya, kuil itu diubah menjadi masjid. Sehingga ada masjid Nabi Yunus. Dan dalam sejarahnya Bapak Ibu Saudara, dihancurkan oleh tentara ISIS, ya. Jadi ISIS menghancurkan kota-kota di arah Irak sana, Baghdad sana, sampai juga dia menghancurkan masjid di mana ada makam Nabi Yunus. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Niniwe itu adalah sebuah kota yang besar, Bapak Ibu Saudara. Niniwe adalah kota di Assyria yang didirikan oleh Nimrod. Jadi punya sejarah besar, saudara. Menara Babel itu ada di arah ini. Seorang pemburu perkasa yang menentang Allah bersama dengan Rehobot Ir kala Resen. Niniwe merupakan kota yang besar pada zamannya. Sudah bisa lihat dalam Kejadian 10 ayat 9, 11, 12. Kemudian dalam Mika 5 ayat 6 juga dikatakan. Lama setelah itu Niniwe menjadi sebuah ibu kota imperium Assyria dan dikenal sebagai kota penumpah darah dalam Nahum pasal 3 ayat 1. Sebab orang Assyria melakukan banyak penaklukan dan peperangan dan menggunakan hala utara cara-cara yang sangat kejam untuk membunuh para pejuang yang mereka tawan. Tak diragukan lagi kota itu sebagai kota yang besar diperoleh dari kampanye-kampanye militer mereka. Nahum 2 ayat 9, Itar, Dewi cinta dan perang adalah ilah yang ada di kota Niniwe, Bapak Ibu Saudara. Jadi kota ini terkenal sekali sebagai kota penumpah darah, kota yang suka berperang pada waktu itu. Dan dia juga kota-kota yang menaklukkan banyak tempat, Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian kita lihat, meskipun orang-orang Niniwe telah bertobat oleh karena pemberitaan Yunus, ya, ditulis juga di dalam Matius 12 ayat 41, Lukas 11 ayat 30, 32, mereka kembali menempuh haluan yang fasik. Beberapa tahun setelah Sanherib Raja Assyria dibunuh di Niniwe di rumah Allahnya, Nisrok, ya, dikatakan dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 36 37, ini sejarah Alkitab. Kemudian Yesaya 37 juga menulis pada ayat 37, Nahum juga menulis, Yefanya juga menulis, menubuatkan kehancuran kota fasik itu. Nubuat mereka digenapi ketika pasukan gabungan Nabopalosar
Raja Babylon dan Kiaksares orang Media mengepung merebut Niniwe. Kota itu tampak dibakar sebab ada banyak relief ya, di Assyria terlihat bekas-bekas kerusakan dan noda yang disebabkan oleh api dan asap. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata pertobatan Niniwe, pertobatan satu kota Niniwe itu juga karena pemimpinnya, karena rajanya. Siapa raja yang membuat keputusan untuk membawa sebuah kota yang mendengar berita Yunus memberitahukan itu, yaitu Sanherib. Dikatakan dalam Yunus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, yaitu Sanherib, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkan dengan kain kabung. Lalu ia duduk di atas abu. Lah atas perintah raja dan para pembesarnya memaklumkan, mengatakan, Niniwe demikian. Manusia, ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah mungkin akan berbalik dan menyesal. Nah kemudian saudara, Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, lalu menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi ternyata waktu Yunus memberitahukan bahwa 40 hari lagi kota ini akan ditunggang-balikan, seluruh kota bertobat. Itu juga karena rajanya, pemimpinnya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pelajari ternyata pertobatan sebuah kota itu tergantung pemimpin. Saudara, kita akan mendekati masa pemilihan gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perlu digarisbawahi, jika saudara dan saya salah mendukung orang, salah memilih orang, dipastikan tidak ada pertobatan dalam kota itu. Tapi kalau saudara memilih orang yang benar-benar mau mendengar suara Allah, maka kota itu akan bertobat Bapak Ibu Saudara. Seperti Niniwe mendengar pesan dari Nabi Yunus dan didengar oleh Raja Sanherib waktu itu. Dia perintahkan untuk semua bertobat dan kota itu bertobat. Meskipun ketika raja itu mati, dibunuh dan dipimpin oleh orang lain, sehingga kota itu kembali ke dalam, jatuh dalam dosanya lagi. Dan tidak lama kota itu dihancurkan. Saudaraku yang terkasih, berarti pemimpin itu penting. Kalau saudara dan saya salah memilih pemimpin, maka kita akan mengalami yang namanya kota yang hancur seperti Niniwe juga. Tapi jika kita memilih seorang pemimpin yang tepat, maka kita akan mendapatkan keberhasilan dan kota yang diberkati Tuhan dan diberkati dan dipakai Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, ada titik merah di situ, itulah Niniwe itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita bisa lihat, ini saya ada bikin zoom sedikit. Ini Israel di sebelah sini ya. Nah, ini Israel, Yerusalem ada di bagian pojok sebelah sini. Nah, kemudian Niniwe itu di daerah mana? Nah, Niniwe itu di daerah ini. Ini dia, di daerah Irak dan tepatnya di sebuah kota yang bernama Mosul. Nah, ini kotanya, saya coba zoom. Kita bisa lihat ini sebuah kota. Nah, ini kita bisa lihat, nah kira-kira seperti ini gambar kota itu. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Nah, ini Niniwe pada waktu itu, saudara ya, pada masa sekarang juga. Sebuah kota yang besar, sangat luar biasa besarnya, maka Tuhan memang sayang sama kota ini, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita kembali lagi ke slide kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, inilah Mosul atau daerah Irak waktu itu yang menjadi sebuah kota besar di kala itu. Nah, kita lihat pokok bahasan kita hari ini. Mengapa Yunus memilih pergi ke Yafo dan berlayar menuju Tarsis?
jauh dari hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi dalam perenungan kita hari ini melalui kitab Yunus. Karena yang pertama, Yunus bermasalah secara batin atas Niniwe. Ada apa sih Niniwe ini sehingga Yunus itu sampai harus lari dari hadapan Tuhan? Yunus punya problem masalah batin dengan Niniwe. Kenapa? Karena Niniwe adalah ibu kota Asyur di bawah kepemimpinan Raja Sanherib yang pernah membawa 10 suku Israel ke dalam pembuangan. Yunus mendengar, Yunus melihat bahwa saudara-saudaranya Israel 10 suku dibantai habis sama Sanherib. Jadi inilah dasar mengapa Yunus itu lari dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sanherib dan rombongan-rombongan Asyur waktu itu mengepung kerajaan Israel. Ada 2 kerajaan waktu itu pecah setelah anak Salomo meninggal. Salomo meninggal dan anaknya Rehabeam itu kemudian terpecahlah kerajaan menjadi 2 dan kerajaan Israel yang dikuasai oleh 10 suku Israel itu dikepung habis-habisan, dibantai habis-habisan dan mereka diangkut ke pembuangan ke Niniwe, ke Asyur. Jadi inilah sebabnya Yunus tidak mau, Bapak Ibu Saudara, untuk pergi ke kota itu. Dia punya masalah batin. Dia melihat saudaranya sendiri dibunuh sama orang Niniwe. Dan dia gak mau untuk beritakan Injil di sana. Mungkin hari-hari ini kita seperti Yunus ya. Kita punya kebencian. Oleh karena itu firman tidak bisa diberitakan. Kita tidak mau bahkan bertemu dengan orang yang telah mengecewakan kita. Tapi belajar dari Yunus. Tuhan ubah hidupnya lewat ikan. Dan dia kembali kepada panggilan. Kemudian yang kedua, kita harus jawab pertanyaan ini. Kenapa Yunus lari dari hadapan Tuhan? Karena yang kedua, ada indikasi bahwa Yunus mengulur waktu agar 40 hari Tuhan menunggang balikan Niniwe itu terjadi. Jadi dia lari dari hadapan Tuhan dengan memilih pilihan yang tepat menurut dia hari itu adalah dia sudah dengar dari Tuhan. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Kota itu akan dihabisi oleh Tuhan. Maka Yunus berpikir untuk mengulur waktu. Lebih baik saya pergi ke Tarsus jauh-jauh dari hadapan Tuhan. Biarkan Niniwe hancur, kan tinggal 40 hari lagi. Saudara, inilah pikiran manusiawi kita. Seringkali kita menunggu-nunggu saatnya kapan musuh kita itu binasa. Tapi semakin ditunggu, tidak binasa-binasa tuh musuh. Betul gak saudara? Saudara punya musuh gak? Pernah gak berdoa untuk sesuatu yang jahat kepada musuh saudara? Dan saudara tunggu, kok tidak dijawab-jawab? Mungkin saudara kita seperti Yunus, merpati yang sedang tersesat. Merpati yang sedang mengharapkan musuh kita binasa. Ternyata apa yang dinanti-nantikan Yunus, bahkan dia lari menunggu 40 hari itu. Dia yang mengalami masalah. Kita berharap musuh kita menghadapi masalah. Justru kita yang mengalami masalah, saudara. Seperti Yunus. Dia menantikan Niniwe harus hancur. Ternyata Niniwe tidak hancur-hancur. Justru dia yang mengalami kemalangan. Dia harus dilempar dari kapal itu. Dan dia terlilit algal, rumput laut sampai dia mau putus napas. Dia berteriak menjerit. Dan ikan besar menelan dia. Penderitaan yang dialami bukan kebaikan. Hari ini pelajarannya saudara. Kalau saudara membenci musuhmu dan mengharapkan musuhmu sengsara. Justru kadangkala engkau yang makin sengsara. Betul gak? Ada saudara ya. Dari kita yang seperti itu. Kita berusaha. Kalau bisa bisnis lawan saing kita itu makin hancur. Justru masa bisnis lawan kita yang makin maju. Justru bisnis kita yang makin seret. Karena Tuhan kan tidak ajar kita untuk menghancurkan lewat doa. Tuhan bilang memberkati, justru kamu diberkati. Kalau kamu mengutuk, kamu sungguh tidak diberkati. Ini pelajaran Yunus. Kemudian yang kedua kita akan catat Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yunus sangat kecewa dengan Tuhan. Yang kedua kita lihat.
Pelajaran berharga dari Yunus bahwa pertolongan Tuhan terjadi kepada Yunus di tengah-tengah penderitaannya adalah saat dia sedang berdoa dan bernasar. Jadi pelajaran berharga dari kitab Yunus, doa dan nasar itu menyelamatkan di saat-saat kita tak punya pilihan lain. Yunus 2 ayat 2 dan 9 saya akan bacakan firman-Nya. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, kau dengarkan suaraku, tetapi aku mengucap syukur. Akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita merenungkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita lihat bahwa ketika Yunus di tengah-tengah keputusasaannya dilempar ke dalam lautan, terbelit rumput laut di lehernya, dan dia katakan jelas dalam tulisannya, hampir-hampir putus napas. Di dalam kesempatan detik-detik terakhir dia berseru kepada Tuhan dan bernasar, aku akan kembali ke Niniwe. Dan Tuhan kirim ikan menelan Yunus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kadangkala di saat-saat terjebak kita butuh doa, dan kadangkala Tuhan juga menunggu saatnya kita berkomitmen. Nasar itu bicara komitmen orang. Jadi nasar yang benar itu seperti apa sih? Nasar yang benar menurut Alkitab itu adalah ketika kita sedang mengalami kesulitan betul dan kita bernasar, itu seperti berkomitmen. Tuhan, tolong aku. Jikalau Tuhan menolong aku hari ini atas semua perjuangan dan pergumulanku yang begitu berat, aku akan memuliakan Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Aku akan begitu ya. Seperti Yunus. Kalau Tuhan selamatkan aku akan kembali ke Niniwe. Gitu saudara. Jadi nasar yang benar seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari Yunus. Ikan memuntahkan Yunus saat Yunus sadar akan panggilan Tuhan atas Niniwe. Ketika dia ada di perut ikan, dia merenungkan di dalam perut ikan itu. Dia berpikir, oh iya ya, saya yang salah. Ketika dia sudah menyadari bahwa dia salah, dia sudah jauh dari hadapan Tuhan. Setelah 3 hari perenungan di perut ikan, maka Tuhan memuntahkan Yunus keluar. Tepat di tempat dia berangkat. Dia berangkat dari Yafo, Tel Aviv sekarang. Dan dari tempat dia berangkat, di tempat itu juga dia dimuntahkan oleh ikan besar itu, saudara. Dimuntahkan di tempat itu. Dan dari tempat itu dia kembali kepada panggilannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin kita seperti Yunus ya. Kita telah jatuh di dalam dosa, kita lari dari panggilan. Kita mungkin merasa udah gak layak untuk Tuhan. Saya gak usah melayani lagi lah kayaknya. Kayaknya Tuhan gak mau tolong saya. Tuhan gak mau apa yang saya buat. Jadi kita seperti Yunus. Tapi belajar dari Yunus. Sampai engkau menyadari bahwa kau harus kembali ke panggilanmu. Maka ikan akan memuntahkan engkau. Mungkin kita seperti berada di posisi di perut ikan. Hari-hari ini kita gak bisa kemana-mana, kita terjebak, kita terkurung dalam sebuah keadaan yang polemik dalam hidup kita. Tapi sampai kau sadar akan rencana Tuhan, maka pada waktu itulah Tuhan akan memuntahkan engkau dan melepaskan engkau dari jerat perut ikan itu. Saudara pernah bersihkan ikan gak? Pernah beli ikan di pasar, belah dia perut? Saudara pernah belah perut ikan? Saudara pernah cium baunya perut ikan? Bayangkan saudara, saya gak bisa bayangkan. Itu saya dapat ikan segar, saya belah perutnya, bau saudara. Dan Yunus ada di dalam perut ikan.
Bukan 1 malam, tapi 3 malam. 3 hari 3 malam ada di dalam perut itu. Bagaimana dia bisa hidup, saudara? Bagaimana dia bisa tahan mencium baunya perut ikan itu? Itu aniaya sebenarnya, derita. Tapi itulah pelajaran. Kadang-kadang kita masih berada seperti di perut ikan, saudara. Tapi sadari rencana Tuhan, maka Tuhan akan mengakhiri kesulitan dan masalah dalam hidupmu. Yang keempat, kita perlu belajar bahwa lewat Yunus kita belajar bahwa selalu ada kesempatan kedua. Saya bacakan Yunus pasal 3 ayat 1, dikatakan bunyinya demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Jadi ternyata Tuhan itu, saudara, selalu memberikan kesempatan-kesempatan yang kedua dalam hidup kita. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan itu bukan Allah yang kejam, sehingga setiap orang bersalah tidak ada pengampunan. Setiap orang yang berbuat dosa tidak ada pengampunan. Tidak. Allah dalam perjanjian lama pun yang kita sering kenal, Allah yang sering menghukum umatnya, bangsanya, tapi juga Allah yang penyayang, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang memberikan kesempatan kedua kepada Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi ternyata selalu ada kesempatan-kesempatan yang kedua dalam hidup kita. Kalau engkau putus asa hari ini, waktu kau dengar firman ini, dengar baik. Seberapa dalam pun kejatuhan hidupmu, seberapa jauh pun engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan punya rencana untuk mengembalikan engkau ke dalam rencananya. Yunus dapat kesempatan kedua. Kalau saudara lihat bahwa ada juga dalam sejarah Alkitab orang yang mendapat kesempatan kedua, yaitu Daud. Waktu Daud bertemu dengan Batsheba, keputusan Tuhan adalah membunuh anaknya bersama dengan Batsheba. Tapi waktu setelah anak itu dibunuh, kata firman Tuhan, Daud tetap bersama Batsheba dan Batsheba melahirkan anak. Dan anak itu namanya Salomo. Dan Salomo itulah yang menjadi raja atas Israel. Berarti kita lihat bahwa ada kesempatan. Kemudian yang kedua, Musa. Musa pernah melakukan kesalahan. Apa itu kesalahan Musa? Yaitu memecahkan 2 law hukum. Dan Musa tidak mengalami hukuman Tuhan. Dia membuat kembali. Tuhan berkata, naiklah ke gunung. Buatlah kembali 2 law hukum yang sama seperti yang kau pecahkan itu. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara ada kesempatan kedua dalam hidup kita. Petrus ketika ayam berkokok, sadarlah dia telah menyangkal Yesus. Menyangkal ini bukan berkata saya tidak kenal Yesus, tapi dia menyumpah-nyumpah diri. Demi Tuhan aku tidak kenal siapa Yesus. Dia sampai mengutuk diri untuk mengatakan dia tidak kenal Yesus Tuhan yang sedang disalib. Jadi kita percaya bahwa ada pengampunan dan ada kesempatan dalam hidup ini, saudara. Jadi kita belajar lewat Yunus bahwa ternyata kesempatan dan pengampunan selalu ada dalam hidup kita. Kemudian yang kelima kita belajar, jika bagi Yunus ada kesempatan kedua, Niniwe juga, Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan juga memberikan pengampunan bagi musuh-musuhnya kita. Kalau saudara dan saya mendapat kesempatan kedua, bahkan musuh saudara pun juga akan mendapatkan kesempatan kedua. Ada pengampunan juga bagi musuh-musuh. Saya bacakan Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kata Tuhan. Kota yang besar yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri karena ternaknya yang banyak.
Bayangkan saudara, Tuhan itu ternyata peduli sekali dengan orang Niniwe. Sampai jumlah penduduknya Tuhan juga hitung. Disebutkan, Yunus tidak tahu jumlah orang tinggal di kota itu. Dia tidak pergi ke statistik dulu, dia tanya. Nah, tapi Tuhan Allah bilang jumlah penduduknya Yunus 120.000 orang. Jadi kita mengerti betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu peduli sama Niniwe. Ya. Kemudian kita lihat poin-poin pentingnya. Pertanyaan kita pasti akan bertanya, kenapa? Ketika Yunus datang di kota itu, dikatakan 3 hari perjalanan jauhnya mengelilingi seluruh kota. Tapi Yunus nggak berjalan 3 hari. Tapi Yunus cuma berjalan 1 hari. Dan juga dia agak pamalas sedikit untuk beritahu itu. Jadi dia jalan hanya ya 1/4 kota itu, dia bilang, Niniwe, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan Tuhan. Itu perintah. Dan tidak akan lama lagi 40 hari. Udah, dia sengaja gak jalan seluruh kota itu. Cuman 1 hari dia ngomong. Dan dia tunggu supaya kota itu segera hancur. Dia pergi ya ke arah timur kota itu, dia tunggu di sana. Nah sekarang jadi pertanyaan. Kenapa kota yang jahat, membunuh orang, tidak menyayangkan nyawa orang, begitu dengar suara Yunus, seisi kota bertobat? Ada sejarah apa sebenarnya kota Niniwe ini? Saudara bisa lihat dalam slide kita, bahwa dalam perang Syam, kerajaan-kerajaan di kawasan Syam, khususnya kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Hizkia, tidak dapat ditundukkan semudah kerajaan-kerajaan di kawasan utara Syam. Oleh karena itu, angkatan perang Asyur dikerahkan menginvasi seluruh Yehuda. Menurut keterangan Alkitab, malaikat Tuhan dikatakan telah menggagalkan pengepungan Yerusalem dengan cara menumpas angkatan perang Asyur pada waktu itu. Penumpasan oleh malaikat Tuhan yang mengepung Yerusalem kurang lebih 185.000 tentara Asyur mati di tempat hari itu, saudara. Dibantai habis oleh malaikat Allah di zaman Raja Hizkia. Saudara kalau baca perjanjian lama, saudara pernah mendengar bagaimana Yerusalem dikepung habis-habisan oleh seluruh tentara Asyur. Dia sudah kepung kerajaan Israel, sudah ditawan, dan tinggal Yerusalem yang belum. Begitu mereka sedang mengepung Yerusalem, berhari-hari, berminggu-minggu, sampai stok makanan di Yerusalem habis. Sampai maaf kata, ya, mereka makan sampai kotoran burung merpati pun diperdagangkan. Karena dengan makan kotoran itu mereka masih bisa hidup. Bayangkan saudara ya, sampai sadisnya penderitaan mereka dikepung. Dan waktu itu ada seorang nabi berkata kepada Hizkia, ketahuilah pada saat besok kira-kira tepat jam 12 siang, pergantian petang kalau tidak salah, pergantian waktu, maka seluruh tentara Asyur akan pergi tunggang lagang kembali ke negerinya. Dan saudara tahu yang dibunuh oleh malaikat Tuhan pada waktu itu terjadi 185.000 orang. Lebih banyak dari jumlah penduduk Niniwe yang saat Yunus memberitakan pertobatan. Penduduk Niniwe pada saat Yunus datang memberitakan berjumlah 120.000 penduduk yang ada di kota Niniwe. Tetapi tentara yang dibunuh oleh malaikat Tuhan karena mengepung Yerusalem 185.000 orang. Kejadian ini menjadi cerita
dari turun-temurun bahkan seluruh orang di kota Niniwe tahu bahwa Allah yang mendiami Israel, Yahweh Israel, Elohim Zebaut Israel, Adonai, itu adalah Allah yang menjaga Israel. Dan ketika mereka tahu nabi dari Yerusalem itu pergi memberitakan Niniwe, semuanya bertobat saat mendengar itu. Jadi inilah mengapa Niniwe itu sangat mudah serentak sehari mendengar berita Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Hari itu juga seisi kota bertobat. Karena mereka mendengar dan pernah menyaksikan tentara mereka berjumlah 180.000 orang mati sekejap, dibunuh mati oleh malaikat Allah Israel. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inilah jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan kita. Seringkali kita cuma mendengar cerita Yunus, tapi hari ini kita harus mengungkap rahasia besar pertobatan kota Niniwe. Karena mereka pernah mengalami bagaimana pengalaman menghadapi tentara Allah atau malaikat Allah Israel itu, saudara. Kemudian kita lihat dalam penutup yang kita pelajari minimal ada 3 hal. Bahwa sejauh apapun kita berlari dari hadapan Tuhan, apapun keluar jalur dari jalur Tuhan, Tuhan mampu mengembalikan dengan caranya kepada rencana awal. Jadi ini pelajaran berharga dari perenungan kita hari ini. Kemudian yang kedua, dari kitab Yunus kita belajar ada pengampunan dan kesempatan kedua. Bahkan bagi musuh sekalipun yang sangat menyakiti hati kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dari Niniwe kita belajar dan mengerti bahwa tidak satupun manusia di bawah kolong langit ini yang tidak diperhatikan Tuhan. Tuhan hafal jumlah penduduk Niniwe berjumlah 120.000 orang. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan.